semua. Selamat pagi kakak. Baik adik-adik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Jadi kami ini mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan IND. Jadi kedatangan kami di sini akan melakukan penyuluhan mengenai bahaya anemia. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Beatrix Efrandia, bisa dipanggil Efran. Saya di sini selaku moderator. Nama saya Liana Detika Lami, biasa dipanggil Detika. Saya di sini selaku pembawa doa. Nama saya Liana Trisyanti, saya di sini sebagai pembawa materi. Jadi baik adik-adik semuanya, sebelum kita masuk ke acara penyuluhan, saya memberikan kesempatan kepada petugas doa untuk membawakan doa pembuka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu kepala sekolah, adik-adik semua, mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul di sini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, membimbing setiap langkah dan pikiran kami. Pada hari ini, kami memohon terang Roh Kudus-Mu untuk menyertai jalannya penyuluhan ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat menerima hikmah dan kebenaran yang Engkau kehendaki kami pelajari. Berkatilah para penyuluh agar setiap kata yang mereka sampaikan membawa pencerahan dan kasih. Semoga melalui kegiatan ini kami semakin diteguhkan dalam iman, harapan dan kasih kepadamu serta kepada sesama. Jadikanlah kami alat kasih-Mu di dunia ini, sehingga setiap langkah hidup kami memuliakan nama-Mu. Bunda Maria yang penuh kasih, dampingilah kami dalam kegiatan ini dengan doa dan perlindungan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Allah, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada petugas doa. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk memberikan sepatah dua kata dalam membuka acara penyuluhan kita hari ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilakan. Baik, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi Ibu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Pertama-tama patutlah kita mengucapkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita semua berkumpul di ruangan ini guna untuk mendengarkan materi penyuluhan dari kakak mahasiswa tentang anemia pada remaja putri. Terima kasih untuk kakak-kakak mahasiswa karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan penyuluhan ke kita semua. Untuk anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui mereka ini adalah mahasiswa aktif dari program studi D3 Keperawatan IND. Jadi saya berharap kalian bisa mendengarkan dengan baik materi yang akan disampaikan dan bertanya untuk materi yang kurang mengerti pada kakak-kakak mahasiswa, agar kalian semua bisa menerapkan kepada keluarga, orang yang sekitar kalian, lebih penting lagi untuk diri kalian sendiri. Karena materi ini sangat penting untuk kita semua. Sekian saja dari saya buka kegiatan penyuluhan ini dengan resmi. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Baik Ibu Kepala Sekolah, terima kasih. Jadi di sini saya ada informasi sedikit untuk adik-adik. Adik-adik sudah tahu salam sehat? Belum kakak. Oke, baik. Jadi kalau misalkan kakak bilang salam sehat, adik jawabnya sehat selalu sambil tangannya taruh di dada. Ya. Sudah siap? Siap. Salam sehat.
Sehat selalu. Sekali lagi, salam sehat. Sehat selalu. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Baik, terima kasih adik, terima kasih kepala sekolah. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk membawakan materi. Baik, terima kasih moderator telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Langsung saja. Salam sehat. Sehat selalu. Baik adik-adik, hari ini kita akan membawakan materi tentang bahaya anemia terhadap remaja. Jadi di sini adik-adik sebelum kakak mulai materinya, kakak mau tanya nih, apakah adik-adik sudah tahu apa itu anemia? Tahu. Silakan menjawab. Sebelum menjawab, adik-adik harus menyebutkan namanya terlebih dahulu. Silakan. Saya. Ya, silakan. Namanya siapa adik? Nama saya Jessica, Kak. Jadi yang saya ketahui tentang anemia itu kekurangan darah merah, Kak. Terima kasih adik, jawabannya benar. Kalau adik, Nama saya Detika. Kalau anemia itu kekurangan darah. berarti jawabannya tuh mirip-mirip ya, sama. Ya, Kakak. Jadi baik adik, jawabannya benar. Jadi di sini kakak akan menjelaskan lebih terperinci lagi. Jadi anemia adalah kondisi medis di mana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah batas normal. Jadi adik-adik tahu tidak salah satu penyebab anemia itu apa? Tahu, Kak. Silakan adik Jessica. Kalau yang saya ketahui itu kalau penyebab anemia itu karena menstruasi. Itu saja, Pak. Pintar sekali adik Jessica. Jadi kakak jelaskan lagi. Iya, Kak. Yang pertama itu karena menstruasi. Kenapa karena menstruasi? Itu karena ketika adik-adik itu mengalami menstruasi, darahnya tuh keluarnya tuh lebih banyak dari batas normal. Misalkan orang biasanya kan menstruasinya tuh hanya 3 hari atau 4 hari begitu, tapi mungkin adik-adik tuh mengalami menstruasinya melebihi dari 7 hari atau 1 minggu. Berikutnya itu adik-adik kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Adik-adik tahu tidak makanan yang mengandung zat besi itu apa saja? Tahu, Kakak. Wih, adik Jessica ini pintar sekali ya. Silakan adik Jessica. Itu kayak sayur-sayuran hijau kayak bayam, Kakak. Baik, kakak tambah lagi ya. Tambah Ya. sedikit ya. Jadi selain sayur-sayuran hijau seperti bayam, ada brokoli juga. Kemudian daging merah. Adik-adik itu harus banyak makan daging merah supaya adik-adik itu tidak mengalami anemia. Daging merah itu seperti daging sapi, daging ayam. Kemudian adik-adik juga bisa mengonsumsi tempe, tahu, kacang-kacangan, terus buah-buahan. Buah-buahan itu tuh yang mengandung vitamin C seperti jeruk, tomat. Selanjutnya itu yang paling penting itu adalah jangan lupa mengonsumsi tablet tambah darah. Jadi adik-adik, biasanya kan di sekolah-sekolah adik-adik kan dibagikan toh tablet tambah darah. Iya, Kakak. Jadi adik-adik, tablet tambah darah itu sangat penting agar adik-adik itu tidak mengalami anemia. Kalau misalkan dibagikan, itu adik-adik itu harus minum itu tablet tambah darah. Dalam 1 minggu itu minumnya 1 kali saja tablet tambah darah itu. Supaya adik-adik tidak mengalami anemia. Adik-adik tahu tidak gejala anemia itu seperti apa? Adik Detika. Gejalanya itu tuh seperti pusing, Kakak. Selain pusing tuh adik-adik tuh biasanya lemah, letih, terus kalau misalkan jalan tuh mau jatuh tuh mata kunang-kunang begitu. Habis itu kalau mau melakukan pekerjaan yang berat itu susah. Itu salah satu penyebabnya. Jadi baik adik, selain pusing itu adik juga mengalami lemah, mudah letih. Terus kalau seandainya ini jadi adik selain pusing itu adik juga mengalami lemah, mudah letih. Kemudian kalau misalkan adik mengalami anemia tuh biasanya tuh yang paling pertama itu adik tuh kalau misalkan pas jalan begini
pusing, duduk terlalu lama pas bangun tuh mau jalan itu adik-adik rasa pusing sekali. Itu salah satu gejala, tanda dengan gejala. Kemudian konsentrasi menurun. Konsentrasi menurun itu ketika misalkan adik-adik di sekolah, ketika adik-adik sementara belajar itu adik punya konsentrasi itu maksudnya kayak menurun tuh, adik tuh tidak fokus ketika pembelajaran. Itu salah satunya juga. Kemudian detak jantung tidak teratur. Detak jantung tidak teratur tuh kayak misalkan detak jantung adik itu tiba lama cepat. Yang adik rasakan tuh seperti adik tuh kayak apa namanya? Bukan bergetar. Selanjutnya tuh ada dampak anemia. Dampak anemia itu yang pertama pertumbuhan fisik serta perkembangan otak itu menurun. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, yang kakak jelaskan tadi itu pertumbuhan fisik dan perkembangan otak adik itu, maksudnya adik ini malas untuk berpikir. Kalau misalkan ada guru yang memberikan soal, memberikan ujian, itu tuh adik mereka tuh lebih memilih untuk mencari di Google, malas untuk berpikir sendiri. Itu salah satunya. Kemudian mudah terserang penyakit infeksi. Adik-adik mereka tahu tidak salah satu penyakit infeksi? Salah satu penyakit infeksi itu seperti flu, batuk. Itu tuh seperti itu tuh penyakit pada saluran pernapasan adik-adik. Itu salah satunya dampak. Kemudian sulit untuk melakukan pekerjaan berat, sama seperti yang kakak jelaskan tadi. Adik-adik mereka kalau saat mengalami anemia itu, kalau mau kerja yang capek-capek itu, yang berat-berat itu setengah mati adik, berat. Tidak bisa. Itu dampaknya, dampak dari anemia. Adik-adik masih semangat? Masih lulus sekali. Kakak ada ice breaking. Jadi mudah saja. Nanti kakak bilang tepuk semangat. Adik-adik bilang spirit, 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 bom, bom, spirit, 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 bom, bom. Bisa? Bisa. Atau ulang sekali lagi? Ulang kakak. Oke. Kalau kakak bilang tepuk semangat, spirit, 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 bom, bom, spirit, 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 bom, bom. Bagus. Sekarang kita sama-sama ya. Ya kakak. Tepuk semangat, spirit, 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 bom, bom, spirit, 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 bom, bom. Hore. Oke, karena adik-adik sudah semangat, sekarang kita lanjut lagi dengan materi kita, yaitu bagaimana sih cara pencegahan anemia. Pertama itu cara pencegahan anemia itu dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Zat besi itu tadi yang kakak sudah jelaskan itu zat besi itu tergolong dalam maksudnya mengandung jadi cara untuk mencegahnya itu yang pertama adik-adik harus makan makanan yang mengandung zat besi. Tadi kan kakak sudah jelaskan toh makanan yang mengandung zat besi itu ada dalam daging merah, itu seperti daging sapi, daging ayam. Habis itu ada juga di sayur-sayuran hijau. Sayur-sayuran hijau itu tuh ada sayur bayam, brokoli, terus ada juga bisa mengonsumsi vitamin C. Vitamin C itu terkandung dalam buah juga. Itu ada buah jeruk, tomat. Itu adik-adik itu harus banyak makan itu. Kemudian adik-adik juga harus olahraga. Itu salah satu pencegahannya juga. Jadi pencegahan yang berikutnya itu dengan mengonsumsi suplemen. Jadi adik-adik itu harus mengonsumsi suplemen agar adik-adik itu tidak mengalami anemia. Dan ketika adik-adik mengonsumsi suplemen itu sebaiknya harus ada dari resep dokter. Kemudian selain mengonsumsi suplemen, adik-adik itu harus rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Kemudian seandainya adik itu mengalami anemia berat, sebaiknya itu harus memeriksa ke dokter.
Itu saja cara pencegahannya. Ya Kak. Jadi baik adik-adik, itu saja materi dari kakak. Selanjutnya kakak akan kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Jadi untuk adik-adik yang mau bertanya, silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Nanti Kak Ray akan menjelaskan pertanyaan dari adik-adik semua. Jadi baik adik-adik, tadi kan kakak sudah memberikan materi. Sekarang kakak akan buka sesi tanya jawab. Silakan adik-adik bertanya. Sebelum bertanya silakan menyebutkan namanya terlebih. Saya kakak menjadi baik adik. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi anemia Kakak? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan adik-adik kalau mau bertanya saja yang banyak sebanyak mungkin. Saya Iya. Silakan adik Cindy. Baik Kakak, pertanyaan yang kedua, apa saja gejala dari anemia? Ada yang di sebelah tidak mau bertanya? Saya juga bertanya Kakak. Oke. Sebut nama dulu adik. Perkenalkan, nama saya Kuatro Indroja. Ya, adik-adik silakan. Tanya sudah. Saya jadi di sini saya mau bertanya, apa saja dampak anemia pada remaja Kakak? Baik adik. Di sini kakak akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertama, yaitu pertanyaannya adik sini, cara untuk mengatasi anemia. Cara mengatasi anemia itu yang pertama. Adik, pertanyaan pertama itu cara untuk mencegah anemia. Jadi tadi kan kakak sudah menjelaskan cara pencegahan anemia itu dengan mengonsumsi tablet tambah darah yang sudah dibagikan oleh ibu-ibu kakak-kakak perawat yang bisa datang ke adik-adiknya sekolah tuh. Jadi itu tablet tambah darah itu sangat penting. Jadi adik-adik itu harus mengonsumsi tablet tambah darah itu agar adik-adik tidak mengalami anemia. Selain mengonsumsi tablet tambah darah itu, adik-adik juga harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi. Jadi adik-adik selain mengonsumsi tablet tambah darah itu, adik-adik harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi. Tadi kan kakak sudah jelaskan, makanan yang mengandung zat besi itu ada pada sayur-sayuran hijau. Sayur-sayuran hijau itu ada bayam, brokoli, kemudian daging merah. Daging merah juga itu salah satunya adalah daging sapi, kemudian ada daging ayam juga. Selanjutnya mengonsumsi kacang-kacangan, kemudian tahu, tempe. Itu saja adik jawaban dari pertanyaan pertama. Kemudian kakak akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu gejala. Apa saja sih gejala anemia? Biasanya tuh adik-adik pasti merasakan pusing, mata kunang-kunang, lemah, mudah capek. Itu adalah gejalanya. Kemudian itu saja jawaban dari kakak untuk adik Cindy dengan 2 pertanyaan. Kemudian kakak akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan adik Ain. Dengan bunyi pertanyaan dampak anemia. Jadi dampak anemia itu yang pertama, pertumbuhan fisik serta perkembangan otak. Itu tuh seperti adik punya pola pikir tuh lambat. Selain itu, kalau misalkan contohnya itu tuh, kalau misalkan di kelas adik-adik kan diberi tugas oleh bapak ibu kamu. Terus adik-adik tuh lebih memilih mencari jawaban tuh melalui HP, tidak berpikir. Itu salah satunya. Kemudian mudah terserang penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu misalkan flu, batuk, pilek, itu salah satunya. Selanjutnya ada juga sulit untuk melakukan pekerjaan berat. Kalau misalkan adik-adik mengalami anemia, jangankan untuk melakukan
dengan pekerjaan berat. Pekerjaan ringan saja tuh itu adik-adik tuh merasa sangat capek. Maksudnya kalau misalkan adik itu mau bekerja, itu nanti adik tuh rasa pusing, capek, lemah pas mau kerja. Nah, itu saja adik jawaban dari kakak. Apakah adik sudah mengerti? Sudah kakak. Baik. Selanjutnya kakak kembalikan ke moderator. Jadi baik adik-adik, tadi kan kakak sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya. Adik-adik juga sudah bertanya dan kakak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik. Selanjutnya kakak akan mengevaluasi kembali materi yang sudah diajarkan kakak, yang sudah diberikan kakak tadi. Adik-adik siap? Siap kakak. Jadi kakak mau tanya nih ke adik-adik. Coba adik-adik jelaskan dampak anemia yang tadi kakak sudah jelaskan. Tadi kakak sudah jelaskan loh jawabannya itu dari pertanyaan adik Ai. Ada yang tahu dampaknya? Tahu kakak. Oke. Kakak, yang saya mengerti dari dampak anemia itu tuh ada 3. Yang pertama itu tuh pertumbuhan fisik serta perkembangan otak. Terus keduanya itu tuh lemah, lelah, dan letih. Terus yang ketiga itu tuh seperti flu dan infeksi pada saluran pernapasan. Bagus adik. Jadi baik adik. Aduh adik Ai ini pintar sekali. Jadi adik Ai ini sudah benar-benar menyimak apa yang kakak sudah jelaskan tadi. Mari kita tepuk tangan untuk adik Ai. Selanjutnya kakak mau tanya nih untuk adik sini. Apakah adik sini tahu pengertian anemia? Tahu kakak. Wih, pintar sekali. Silakan menjawab. Jadi anemia itu adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah lebih dari jumlah normal penyakit yang kurang darah, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya zat besi. Anemia bisa terjadi karena sel-sel darah merah tidak mengandung cukup hemoglobin. Anemia ini bukan suatu penyakit tapi merupakan manifestasi dari suatu proses patologis yang menggambarkan status nutrisi dan kesehatan yang buruk. Wah, pintar sekali. Adik sini, mari kita berikan tepuk tangan untuk adik sini. Apa lagi? Jadi terima kasih adik-adik. Adik sini ternyata sangat pintar dan adik-adik mampu untuk mengulangi apa yang sudah kakak jelaskan tadi. Apakah adik-adik masih semangat? Tidak kakak. Sudah cantik. Tadi kan adik-adik masih ingat loh, kakak tadi sudah ajarkan ke adik tepuk semangat. Sudah kakak. Atau mau kakak ulang kembali? Ulang lagi. Oke, kakak ulang lagi ya. Kalau seandainya kakak bilang tepuk semangat, adik-adik bilang spirit, 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 bom, bom, spirit, 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 bom, bom. Ya kakak. Sudah? Sudah. Oke, sama-sama ya. Iya kakak. Tepuk semangat, spirit, 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 bom, bom, spirit, 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 bom, bom. Wih, pintar sekali ya, tepuk tangan. Jadi baik adik-adik, terima kasih untuk kerjasamanya. Itu saja penyuluhan dari kakak, materi itu saja. Kurang dan lebihnya kakak minta maaf. Sekarang kakak kembalikan kepada moderator. Ya. Dari semua masih semangat? Tidak kakak. Perasaan tadi itu sudah tepuk semangat ya, karena baru sekali. Lihat TV jadi lemah. Oh, ya, oke. Jadi sekarang kita akan buat satu kali lagi, tapi salam sehat ya, karena tadi kan kakak sudah jawab, kakak sudah ingin beritahu pertama tadi tepuk semangat, pasti ada sudah lupa atau masih ingat? Masih ingat kakak. Pintar sekali ya, buat sekali ya. Kalau kakak bilang salam sehat, jawabannya Sehat selalu. pintar. Oke, salam sehat, sehat selalu. Oke. Jadi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih juga untuk adik-adik semua yang telah mendengarkan dengan penuh perhatian penyuluhan dari kakak.
langsung saja sebelum kita menutup acara pemiluan kita, saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua kata untuk menutup acara pemiluan kita. Pada Ibu Kepala Sekolah saya persilakan. Baik, terima kasih moderator dan juga terima kasih untuk adik-adik mahasiswa Prodi Perawatan EG yang telah memberikan waktunya dan kesempatannya untuk memberi penyuluhan di sekolah kami dan berbagi materi kepada anak-anakku semua, dan terima kasih untuk anak-anakku semua atas kerjasamanya dan perhatiannya. Baik, terima kasih. Saat tutup diskusi kita pada pagi hari ini dengan sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah. Berikan kesempatan kepada petugas doa untuk menutup acara pemiluan kita. Pada petugas doa saya persilakan. Ibu Kepala Sekolah, adik-adik semua, adalah kita mengambil untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa ini menurut agama Katolik. Berdoa mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu, sehingga pada hari ini kami telah menyelesaikan penyuluhan kami. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang agar sampai di rumah kami masing-masing dengan aman dan selamat. Dan ini kami sampaikan kepadamu lewat nama Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk tugas doa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga ini, memberikan kami kesempatan untuk melakukan pemilihan di sekolah ini. Terima kasih juga kepada adik-adik yang telah mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang disampaikan oleh kakak-kakak mahasiswa dari program studi D3. Selanjutnya kita berikan aplaus untuk kita semua. Dan lagi terima kasih untuk semuanya dan selamat